Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua ya. Halo, iya nih, soal emosi. Betul. Lebih spesifiknya lagi, gimana sih kita, orang dewasa ini bisa lebih kenal sama perasaan sendiri, terus kalian bantu anak-anak di sekitar kita juga buat ngadepin emosi mereka yang kadang kayaknya gede banget gitu ya. Sumber kita kali ini rangkuman dari buku Tiny Humans, Big Emotions. Penulisnya ini pengalamannya udah puluhan tahun loh. Pendidikannya juga kuat di bidang perkembangan anak. Jadi, ini bukan sekedar opini, tapi ada dasarnya. Serius nih berarti ya. Nah, misi kita bareng Anda hari ini, kita mau bedah nih ide-ide kunci dari buku ini. Emosi itu sebenarnya apa sih? Terus kenapa kecerdasan emosional itu penting banget? Dan, nah ini dia, gimana metode Collaborative Emotion Processing atau CEP bisa jadi kayak semacam alat bantu kita gitu. Ada cerita menarik deh di awal buku. Penulisnya cerita, dulu dia itu mikir kalau sedih itu ya perasaan jelek aja gitu, yang harus dibuang. Oke, gangguan gitu ya? Iya, sampai suatu hari terapisnya nanya, simple aja, kira-kira kesedihan itu mau bilang apa ya sama kamu? Nah loh, Wah, dalam juga ya pertanyaannya. pertanyaan itu yang bikin dia jadi mikir ulang semua, mengubah cara pandangnya banget. Nah, pertanyaan itu kayaknya pas banget buat kita mulai ya. Jadi, emosi itu jangan-jangan bukan gangguan, tapi pesen. Gitu kali ya? Ayo kita telusuri bareng-bareng. Tepat sekali. Itu pergeseran yang penting banget. Dari budaya kita yang seringnya nyuruh buat kuat, ya dan? Tahan emosi. Atau malah cuekin aja perasaan gak enak. Iya, seringnya gitu. Jangan nangis, udah nggak apa-apa. Nah, ini bergeser ke pemahaman kalau ngerasain semua emosi, mau enak, nggak enak, nyaman, nggak nyaman, itu justru yang bikin kita ngerasa utuh, merasa hidup. Bukan cuma senang-senang aja, tapi kebahagiaan yang lebih dalam. Karena kita berani hadir, berani ngerasain apa adanya. Dan penulis ini sadar banyak pendekatan parenting, pendidikan, fokusnya sering ke anak melulu. Padahal kan kita nih, orang dewasanya yang nemenin mereka. Kalau kita aja nggak punya peta emosi, gimana mau nuntun? Bener, itu dia. Kebutuhan itu yang akhirnya melahirkan Collaborative Emotion Processing, si CEP ini. Ini bukan cuma teknik ngasuh ya, tapi lebih kayak cara kita, dewasa, sama anak, belajar merasakan bareng-bareng. Tujuannya bukan cuma biar anak nurut gitu aja, tapi bangun kecerdasan emosional jangka panjang. Buat anak iya, tapi buat kita juga. Oh, jadi kitanya juga ikut belajar ya? Justru itu intinya. CEP ini nekenin banget kesadaran orang dewasa sama proses emosinya sendiri dulu. Gimana kita mau bantu anak kalau kita sendiri belum sadar? Masuk akal. Dan ini bukan cuma di awang-awang ya, katanya udah dipraktekin dari 2016, diajarin ke guru-guru, terus ada risetnya juga di 2018. Hasilnya positif katanya. Betul. Risetnya nunjukin guru sama orang tua jadi lebih sadar sama emosinya, punya lebih banyak strategi ngadepinnya, dan yang penting, ngerasa nggak gampang kewalahan lagi pas pakai CEP. Wah, bagus dong. Berarti emang bisa dilatih ya kesadaran sama skill emosi ini? Iya, dan bawa perubahan nyata. Oke, nah kalau ngomongin kecerdasan emosional nih, banyak kan orang tua pengennya anak bahagia terus. Tapi ya hidup kan nggak gitu ya, ada aja kecewanya, marahnya, takutnya. Pasti itu. Jadi kayaknya kecerdasan emosional itu bukan soal selalu happy, tapi lebih ke punya toolkit atau peralatan buat ngadepin semua cuaca emosi itu. Kayak cerita Jonah, dia tahu nggak boleh mukul temennya. Tapi pas lagi marah banget, Hilang semua pengetahuannya ya. iya lenyap gitu aja aturannya. Persis. Kecerdasan emosional itu memang kompleks. Tapi ada beberapa bagian penting yang disorot buku ini. Pakai kerangkanya Goleman. Yang paling dasar itu kesadaran diri, self-awareness. Ini langkah pertama banget. Kesadaran diri. Iya, bantu diri kita dan bantu anak juga buat ngenalin apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh. Kayak tadi bantu Jonah, wah tanganmu ngepal kenceng banget, bahumu naik gitu, suaramu juga keras. Kayaknya kamu lagi frustrasi banget ya. Ini ada hubungannya sama introception. Introception. Apa tuh? Kayak persepsi gitu. Mirip, tapi ini kemampuan ngerasain sinyal dari dalam tubuh kita. Detak jantung kita gimana, napas kita gimana, otot tegang atau enggak. Nah, itu semua tuh data emosi sebenarnya. Oh, jadi kayak nguping badan kita sendiri gitu ya. Menarik. Bisa dibilang gitu. Dan ini nyambung ke bagian kedua, regulasi diri, self-regulation.
Nah, ini sering ketukar nih sama memproses emosi. Padahal beda. Bedanya gimana? Regulasi diri itu lebih soal ngendaliin ekspresi emosi kita di luar. Contohnya, cerita penulis yang marah di restoran gara-gara pesanan salah. Dia bisa aja kan nahan diri, nggak ngamuk ke pelayannya. Tetap tenang di luar. Itu regulasi diri. Oke, nahan ekspresinya. Tapi rasa marahnya itu kan tetap ada di dalam. Nah, itu yang perlu diproses nanti. Mungkin cerita ke teman, atau ambil napas dalam, atau apalah. Bukan cuma ditahan aja. Oke. Jadi regulasi itu nahan biar nggak meledak keluar saat itu juga. Tapi tetap harus diberesin di dalam nanti ya. Kalau cuma ditahan doang berarti numpuk dong. Nah, itu dia. Emosi yang cuma ditekan, nggak diproses, wah itu bisa jadi kayak bom waktu nanti. Bahaya juga. Buku ini juga nyebut sekilas soal motivasi, dorongan dari dalam, sama keterampilan sosial. Tapi ya fondasinya itu tadi, di kesadaran diri sama kemampuan ngatur dan proses emosi. Kebayang sih ya, kalau kita semua punya toolkit emosi yang lebih canggih gitu, bisa ngerasain macam-macam tanpa kebawa arus, komunikasi jadi lebih enak, beda pendapat ya nggak apa-apa, tetap bisa jalan bareng, kayaknya dunia lebih adem gitu ya. Betul. Dan biar bisa sampai sana, kadang kita perlu tengok ke belakang sedikit nih. Gimana sih pengalaman masa lalu kita itu ikut ngebentuk cara kita bereaksi sama emosi sekarang? Penulis pakai analogi bagus nih soal ini, kursi mobil bayi. Oh iya, yang itu ya? Iya, orang tua kita dulu mungkin udah pakai kursi mobil bayi terbaik yang ada zaman itu, sesuai pengetahuan mereka. Tapi kan ilmu nambah terus. Sekarang kursi mobil bayi udah jauh lebih aman, standarnya beda. Sama kayak pola asuh. Cara kita diasuh dulu mungkin yang terbaik versi waktu itu. Tapi pemahaman baru soal otak anak, soal emosi, bikin kita perlu lihat lagi nih, mana warisan pengasuhan yang masih relevan, mana yang mungkin perlu diupdate. Ini penting banget loh. Kita tahu kan sekarang stres kronis waktu kecil itu bisa ngaruh ke perkembangan otak. Terus ada teori kelekatan, attachment juga yang relevan banget di sini. Pola hubungan kita sama pengasuh utama di awal kehidupan itu ngebentuk gaya kelekatan kita. Gaya kelekatan? Itu yang kayak gimana tuh? Secara umum ada 4 pola yang sering dibahas. 1. Secure, aman. Anak ngerasa aman, kebutuhannya direspons baik secara fisik maupun emosi. Kalau ada konflik atau salah paham, ada proses perbaikan. Jadi anak belajar percaya. Oke, itu yang ideal ya. Terus ada anxious, cemas. Anak jadi kayak ngerasa tanggung jawab atas emosi orang tuanya. Takut bikin salah, takut konflik, belajar kalau emosi besarnya itu bikin orang lain nggak nyaman. Terus? Ada avoidant, menghindar. Kebutuhan fisiknya mungkin cukup, tapi emosinya sering diabaikan. Dikit-dikit dibilang, nggak apa-apa, jangan cengeng. Jadi dia belajar, oh emosi saya nggak penting, atau nggak boleh ditunjukin. Jadi nutup diri gitu ya soal perasaan. Bisa jadi. Terakhir, disorganized, tidak teratur. Ini sering karena ada trauma atau situasi yang kacau banget di rumah. Pengasuhnya nggak konsisten, kadang nenangin, kadang malah jadi sumber rasa takut. Bingung anaknya. Wah, kompleks ya. Dan katanya gaya kelekatan masa kecil ini suka kebawa sampai dewasa ya. Penulis cerita tuh dia ngerasa punya gaya avoidant. Jadi susah banget minta tolong. Rasanya nggak enak, takut ngerepotin. Iya, itu contohnya. Sampai pas udah nikah, dia harus belajar banget buat ngomongin kebutuhannya soal bagi tugas ngurus anak. Bahkan sampai detail bikin spreadsheet segala. Agak lucu sih dengarnya, tapi itu nunjukin perjuangan dia ngelaman pola lamanya. Contoh yang bagus banget itu. Tapi ada kabar baiknya loh. Gaya kelekatan ini bisa berubah, nggak permanen. Oh iya? Gimana caranya? Nggak ada kata terlambat, kuncinya ya di kesadaran diri lagi. Kenali bagian-bagian diri kita yang mungkin terbentuk dari masa lalu itu. Misalnya, ada bagian yang takut banget ditolak, atau bagian yang ngerasa harus selalu nurut biar diterima. Kalau kita sadar, kita bisa milih respons yang lebih pas buat situasi sekarang, bukan cuma reaksi otomatis dari program masa lalu. Jadi kenali dulu polanya, baru bisa pilih respons baru ya? Ini nyambung juga nih sama gimana kita suka kejebak sama standar jadi orang tua yang ideal. Apalagi kalau lihat medsos, wah kayaknya semua sempurna gitu ya. Bener banget. Perangkap perbandingan itu. Nah, buku ini ngajakin kita buat mundur dikit. Tanya ke diri sendiri, tujuan jangka panjangku buat anak ini apa sih? Buat hubungan kami. Terus caraku sehari-hari, ini udah nyambung belum sama tujuan dan nilai-nilai itu?
Ini bantu kita balik ke kompas internal, bukan ngejar standar luar yang kadang bikin stres sendiri. Selain soal kelekatan, buku ini juga nyinggung implicit bias atau bias tersirat. Ini juga bagian dari program bawah sadar kita. Bias tersirat, maksudnya gimana tuh? Itu asumsi atau preferensi yang kita punya tanpa kita sadari. Dan seringkali bisa beda loh sama nilai-nilai yang kita pegang secara sadar. Riset nunjukin ini umum banget. Bisa soal ras, gender, usia, macam-macam. Dan bias ini bisa muncul halus banget dalam cara kita bereaksi ke orang. Terus hubungannya sama ngasuh anak gimana? Nah, bias kita ini mau sadar atau enggak bisa ngaruh ke cara kita respons emosi anak. Misalnya nih, mungkin tanpa sadar kita punya ekspektasi beda soal gimana anak laki-laki boleh nunjukin marah dibanding anak perempuan. Atau cara kita ngelihat tantrum anak dengan kebutuhan khusus mungkin beda. Wah, bisa gitu ya? Gaya kelekatan kita juga bisa nyambung ke sini. Orang tua yang anxious mungkin jadi ikut panik banget lihat emosi besar anak. Yang avoidant mungkin cenderung cuek atau nyuruh diem. Buku ini nekenin banget pentingnya kesadaran diri lagi-lagi. Kenali pola-pola ini tanpa ngejudge diri sendiri. Tujuannya biar kita bisa merespons anak lebih adil, lebih sesuai kebutuhan dia saat itu. Bukan berdasarkan program atau bias kita. Oke. Jadi emang kuncinya balik lagi ke dalam diri kita dulu ya. Kenali pola kelekatan, kemungkinan bias kita, biar lebih siap dan hadir buat anak. Ngomong-ngomong soal anak nih, mereka kan seringnya belum paham ya konteks orang dewasa di balik aturan atau larangan. Kayak cerita lucu suami penulis tadi, waktu kecil mainin pembalut dikira stiker. Iya, polos banget ya. Atau anak TK yang mungkin nyakitin temennya, itu bukan karena dia jahat, tapi ya emang skill ngelola rasa frustrasinya belum ada aja. Betul banget. Gampang banget buat kita orang dewasa langsung loncat ke masa depan. Mikir, waduh anakku kok gini ya? Jangan-jangan nanti gedanya jadi pembuli. Otak kita emang gitu sih, dirancang buat waspada sama potensi bahaya. Iya, suka overthinking duluan ya. Tapi penting banget buat nalik diri kita kembali ke saat ini. Anak ini lagi belajar. Sistem sarafnya juga masih berkembang pesat. Buku ini pakai analogi bagus lagi nih. Sistem saraf itu kayak baterai HP. Baterai HP, maksudnya? Semua aktivitas, termasuk ngelola semua yang masuk lewat panca indera kita, suara, sentuhan, pemandangan, itu semua nyedot energi baterai sistem saraf kita. Oh gitu, jadi bisa lowbat juga ya sistem saraf kita? Bisa banget. Makanya perlu di-charge secara proaktif. Jangan nunggu udah merah atau ngeheng baru panik. Terus gimana cara nge-charge-nya? Banyak cara sih sebenarnya. Tapi ada dua yang dasar banget dan penting banget disebut di buku. Pertama, tidur yang cukup. Ini krusial banget. Kurang tidur itu resep pasti buat jadi super reaktif dan gampang kesulut emosi. Waduh, iya benar banget itu. Kedua, input proprioseptif. Ini istilah kerennya. Tapi intinya gerakan tubuh yang ngelibatin otot dan sendi besar. Kayak lompat-lompat, main dorong tarikan, gelantungan di playground, bahkan sekedar guling-guling di lantai itu bagus banget. Oh, jadi aktivitas fisik itu ya? Kayak main kasar yang aman gitu? Bisa dibilang gitu. Ini kayak ngasih vitamin buat sistem saraf. Berlaku buat anak, buat kita juga loh. Oke, nah terus kalau anak lagi lowbat banget nih, emosinya udah meledak, tantrum misalnya, kita perlu bantu nge-charge atau nenangin sistem sarafnya dia kan ya? Itu yang disebut co-regulation bukan sih? Tepat sekali. Co-regulation itu ibaratnya kita minjemin ketenangan sistem saraf kita ke anak. Kita bantu dia ngatur dirinya sendiri karena dia belum bisa. Ini jembatan penting banget sebelum dia bisa ngatur sendiri nanti. Self-regulation. Gimana contohnya co-regulation itu? Ada contoh bagus di buku, cerita anak namanya Mara, umurnya 22 bulan. Dia lagi asyik main balok, bangunannya rubuh, marah dong dia. Terus dia nampar pengasuhnya. Nah kira-kira apa yang dilakuin pengasuhnya? Waduh, nampar. Mungkin langsung bilang, nggak boleh nampar gitu kali ya? Atau dimarahin? Justru nggak langsung gitu. Yang pertama dilakuin pengasuhnya adalah dia nenangin dirinya sendiri dulu sebentar, ambil jeda sepersekian detik buat atur napas. Oh, pengasuhnya dulu yang tenang? Iya, karena kita nggak bisa nolong orang tenggelam kalau kita sendiri ikut panik kan. Setelah dia agak tenang, baru dia bantu Mara pakai pendekatan yang disebut triangle of growth atau segitiga pertumbuhan. Ada 3 langkah berurutan. Oke, apa aja nih tuh? Pertama, fokus ke sensori atau sistem saraf dulu. Hentikan perilaku menyakitinya. Stop, aku nggak mau kamu mukul. Terus bantu tenangkan fisiknya. Misalnya pengasuhnya ngajak,
Ayo kita lompat bareng 5 kali biar tenangnya balik lagi. Jadi gerak fisik dulu ya buat nenangin. Iya, bantu sistem sarafnya turun gigi dulu. Setelah agak tenang, baru masuk langkah kedua, emotion atau emosi. Validasi perasaannya. Pasti kesel banget ya rasanya bangunanmu rusak tadi. Atau kamu marah ya? Divalidasi dulu perasaannya. Betul. Baru setelah itu, langkah ketiga, language cognition atau pikiran bahasa. Di sini baru kita bisa ngomongin solusi atau kasih pilihan. Kamu mau coba bangun lagi baloknya atau kita main yang lain aja? Wah, urutannya gitu ya. Sensori dulu, baru emosi, baru pikiran atau solusi. Seringnya kita kayaknya kebalik ya. Atau langsung loncat ke solusi atau nasehat. Iya, karena otak itu nggak bisa diajak mikir jernih kalau sistem sarafnya lagi kebakaran. Harus dipadamin dulu apinya. Nah, proses co-regulation ini plus pemahaman diri kita tadi itu jadi fondasi buat nerapin metode CEP secara praktis dalam keseharian. Oke. Jadi penasaran nih sama 5 fase Collaborative Emotion Processing CEP ini. Katanya ini kayak panduan gitu ya buat kita dan anak kalau lagi ngadapin emosi. Fase pertama apa tadi? Allowing ya, mengizinkan. Betul, ini fondasi banget. Kasih ruang aja dulu buat emosi apapun yang muncul. Jangan dihakimi, jangan ditolak. Izinkan diri kita dan anak ngerasain apapun yang lagi terasa saat itu. Sedih ya sedih, marah ya marah, kecewa ya kecewa. Terima dulu kehadirannya. Oke, izinkan. Fase 2, recognizing, mengenali. Maksudnya gimana tuh? Ini nyambung ke kesadaran diri dan introspection tadi. Setelah kita izinkan emosinya ada, kita coba kenali. Oh, ini rasa apa ya? Sadari sensasi fisiknya, terus coba kasih nama emosinya kalau bisa. Analoginya kayak gunung berapi. Sadari gelembung-gelembung kecilnya dulu, rahang mulai kaku, napas jadi pendek, pikiran jadi cepat, sebelum dia meletus. Jadi kayak deteksi dini gitu ya? Iya, mungkin kita bisa bilang ke diri sendiri, oh ini nih rasa frustrasi mulai muncul. Atau bantu anak identifikasi. Muka kamu merah, napasmu cepet, kayaknya kamu lagi marah banget ya. Oke, allowing, recognizing, fase 3, feeling secure, merasa aman. Maksudnya aman gimana nih? Merasa aman saat mengalami emosi itu. Sadar kalau emosi itu kayak tamu, dia datang dan nanti juga pergi. Kita nggak dikuasai sama emosi itu. Kita lebih besar dari emosi kita. Mengutip Lisa Feldman Barrett yang juga disinggung di buku, kita itu arsitek dari pengalaman emosi kita sendiri. Kita bisa belajar mengelolanya. Jadi nggak takut sama emosi kita sendiri gitu ya? Fase 4, seeking support, mencari dukungan. Ini minta tolong orang lain gitu. Bisa jadi, tapi nggak selalu. Ini lebih ke menggunakan strategi coping yang sehat buat bantu kita memproses emosi itu. Nah, penting banget nih bedain antara strategi coping sama mekanisme coping. Wah, apalagi tuh bedanya strategi sama mekanisme coping? Strategi coping itu cara-cara sehat yang beneran bantu kita memproses dan melewati rasa nggak nyaman. Misalnya, cerita ke teman yang dipercaya, nulis jurnal, olahraga, dengerin musik yang menanganin, meditasi, main sama hewan peliharaan, aktivitas yang bantu kita mengolah emosinya. Oke, yang sifatnya konstruktif ya. Terus kalau mekanisme coping? Mekanisme coping itu seringnya cara buat menghindari atau mengebaskan perasaan nggak nyaman untuk sementara. Tapi nggak nyelesain akarnya. Misalnya, minum alkohol berlebihan, makan nggak terkontrol, belanja impulsif, ngegame atau scrolling medsos berjam-jam sampai lupa waktu. Rasanya mungkin enak sesaat, tapi emosinya nggak kemana-mana, malah bisa numpuk atau muncul masalah baru. Oke. Jadi pilih strategi bukan mekanisme ya. Sip. Terakhir nih, fase 5, moving on, melanjutkan. Maksudnya udah gitu aja lupain. Bukan lupain sih, tapi setelah sistem saraf kita lebih tenang, lewat co-regulation atau self-regulation, emosinya udah kita izinkan hadir, kita kenali, kita merasa aman dengannya, dan mungkin kita udah pakai strategi dukungan. Nah, baru kita bisa lanjut. Lanjut ini bisa macam-macam. Bisa berarti nyari solusi buat masalah yang bikin emosi tadi muncul, bisa memperbaiki hubungan kalau ada konflik, atau kadang ya sekedar melepaskan emosi itu dan kembali fokus ke aktivitas lain dengan lebih tenang. Jadi ini langkah terakhir setelah proses sebelumnya ya? Iya, fase ini jadi jauh lebih mudah kalau 4 fase sebelumnya udah kita lewatin. Dan di sini, penting banget ada self-compassion atau welas asih pada diri sendiri.
Terima aja kalau kita nggak sempurna, kita lagi belajar, dan pasti kadang bikin kesalahan. Nggak apa-apa. Oke, coba nih ya, aku bayangin kalau aku lagi stres banget, kerjaan numpuk, anak rewel, aku bisa pakai COP ini buat diri sendiri dulu dong ya. Bisa banget. Coba gimana? Oke, fase 1, allowing. Oke, aku lagi ngerasa sumpek banget, kewalahan, nggak apa-apa ngerasa gini. Fase 2, recognizing. Dadaku sesek nih, pikiran ruwet, ini pasti stres campur cemas. Fase 3, feeling secure. Rasanya nggak enak sih, tapi ini cuma perasaan, sementara kok, aku bisa hadapi ini. Bagus. Terus, Fase 4, seeking support. Mungkin aku coba ambil jeda 5 menit, tarik nafas panjang aja dulu, strategi, atau nanti deh cerita ke suami pas dia pulang, strategi juga. Bukan malah teriak ke anak atau impulsif buka aplikasi belanja online. Nah, itu mekanisme. sip. Terakhir, Fase 5, moving on. Setelah agak mendingan, baru mikir, oke, kerjaan mana yang paling penting sekarang? Anak butuh apa ya? Terus ya, sambil ngingetin diri, wajar kok hari ini rasanya berat. Itu kali ya, plus self-compassion tadi. contoh yang pas banget. Proses itu, kalau kita latih terus buat diri sendiri, otomatis kita jadi lebih bisa, lebih siap pas nemenin anak ngelewatin emosi besarnya. Kita jadi lebih mampu jadi co-regulator yang tenang buat dia. Jadi kalau dirangkum nih ya dari obrolan kita, emosi itu bukan musuh, tapi kayak data atau pesan penting. Kecerdasan emosional itu bukan bakat dari lahir, tapi skill yang bisa banget dilatih. Terus ngertiin warisan masa lalu kita, pola-pola kita, termasuk bias itu penting banget. Dan CEP ini nawarin kayak kerangka atau peta praktis buat ngelatih skill ini semua, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Gitu ya? Tepat sekali. Kuncinya memang balik lagi ke kesadaran diri dan welas asih pada diri sendiri. Semakin kita bisa berdamai dan ngasih ruang buat emosi kita, semakin kita bisa jadi pelabuhan yang aman buat anak-anak kita waktu mereka lagi kena badai emosi. Dan ingat ya, ini proses sumber hidup, bukan lomba lari yang ada garis finishnya, terus belajar aja. Nah, sebelum kita udahan nih, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Dari semua yang kita bahas dari buku Tiny Humans, Big Emotions ini, coba deh Anda ingat-ingat lagi cara Anda dibesarkan dulu soal emosi. Ada nggak sih satu aja aturan tak tertulis tentang perasaan? Misalnya nih, emosi apa yang dianggap boleh atau nggak boleh dirasain? Atau gimana cara nunjukinnya? Yang mungkin tanpa sadar masih Anda pegang atau jalani sampai sekarang. Dan setelah dengar obrolan kita ini, adakah aturan itu yang jadi pengen Anda pertanyakan lagi? Atau bahkan mungkin Anda ubah baik buat diri Anda sendiri maupun buat anak-anak dalam hidup Anda? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.